Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu kembali di dalam program Sapa Senja di sore hari yang berbahagia ini. Sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perkumpulan kita bersama dengan keluarga kita di rumah. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita hari demi hari. Adapun firman Tuhan bagi kita di sore hari ini adalah melanjutkan tema kita minggu yang lalu. Firman Tuhan bagi kita di sore hari ini kembali di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini sangat jelas menjelaskan bahwa ketika kita berada di dalam Allah dan kita ada di dalam kasih itu, dan kasih Allah itu tetap ada di dalam kita. Tema renungan kita di sore hari ini adalah karakter kasih Allah. Adapun minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada 3 hal atau 3 karakter kasih Allah yang sudah kita pelajari. Saya akan mengulang bahwa yang pertama kasih Allah kekal adanya. Yang kedua karakter kasih Allah itu secara universal. Dan yang ketiga karakter kasih Allah itu berkorban. Dan sore hari ini yang keempat karakter kasih Allah bagi kita adalah kasih Allah yang mendidik. Kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini berkata bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Kita menyadari bahwa kehidupan kita perlu perubahan. Kehidupan kita perlu yang disebut dengan perubahan. Karena apa? Karena setiap hari ada banyak potensi-potensi yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Apakah persoalan dalam rumah tangga? Apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan pendidikan, dan juga persoalan dalam pekerjaan. Ini sangat berpotensi besar membawa atau memperbaharui kita sehingga fokus kita berubah dari Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan, karakter kasih Allah bagi kita adalah kasih yang mendidik. Ada begitu banyak cara Allah yang dilakukan oleh Allah kepada kita supaya kita tetap fokus kepada Allah. Ketika kita dididik oleh Tuhan, ketika kita dididik oleh firman Allah, kita mengetahui di mana kekurangan kita. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah dari sikap atau dari perilaku kita. Allah mendidik kita supaya kita semakin sempurna dengan Tuhan. Ini yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Bahwa kasih Allah diberikan kepada kita untuk mendidik kita supaya kita berubah, supaya kita semakin serupa dengan gambarannya Allah. Karena di mana gambar Allah itu rusak, Allah mau memperbaharui, Allah mau memulihkan kembali supaya kita semakin sempurna dengan Tuhan. Yang kedua, karakter kasih Allah yang selanjutnya, yang kelima yang akan kita pelajari adalah karakter kasih Allah yang mendisiplin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih Allah itu bukan hanya mendidik, kasih Allah itu juga mendisiplin. Kita melihat di dalam Yesaya 10 ayat 26. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Karakter kasih Allah itu mendisiplin. Bagaimana Allah mau mendisiplin kita? Tentunya, kenapa Allah mendisiplin kita? Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang
akan diperbaharui. Ada hal-hal yang harus diselesaikan atau mau diperbaiki dari diri kita. Sama halnya ketika kita di rumah Bapak Ibu Jemaat, ketika kita berumah tangga, kita dipercayakan Allah, keturunan-keturunan ilahi. Dan ketika anak-anak kita itu mungkin tidak melakukan atau menjalankan kesepakatan atau peraturan yang ada di rumah, tentunya kita sebagai orang tua memberikan disiplin kepada anak kita. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka teratur. Sama halnya Bapak Ibu Jemaat, kita sebagai orang percaya, ketika kehidupan kita tidak teratur lagi di hadapan Tuhan, ketika kita berjalan sesuka apa yang kita mau, Tuhan melihat bahwa Tuhan mau mendisiplin kita. Ketika didisiplin memang daging kita terasa sakit, tetapi kita mengetahui ketika kita menerima disiplin itu, maka pembaharuan akan terjadi. Tuhan akan meluruskan kita, mengembalikan kita ke posisi yang benar. Kita melihat di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita. Ketika Tuhan mau mendisiplin kita, kita harus merelakan diri kita. Kita harus memperbesar hati kita untuk menerima disiplin tersebut. Supaya apa? Supaya kita berubah. Di firman Tuhan yang terakhir dikatakan, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Supaya disiplin Allah itu selesai, berarti kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus berjalan sesuai dengan koridor yang sudah Tuhan tetapkan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karakter kasih Allah yang selanjutnya, yang terakhir yang kita pelajari adalah kasih Allah yang memberikan kesempatan 2 kali kepada kita untuk berubah. Kasih Allah itu tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita yang kedua. Kita melihat di dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran kasih Allah itu kepada kita, bahwa Allah memberikan kesempatan 2 kali kepada kita. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini mencatat bahwa Tuhan tidak pernah melihat sebesar apa pelanggaran yang kita lakukan. Sejauh apa jalan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Kapan kita mau berubah, kapan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita melihat kembali di dalam ayatnya yang ke-22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu kepada kakinya. Bapak ini, seorang bapak, tidak hanya merangkul dan menciumnya, tetapi dikatakan dia mau mengenakan jubah yang terbaik, cincin dan juga sepatu kepada anak ini. Jubah itu melambangkan penerimaan dan pengampunan dari Allah. Jubah yang lama ditanggalkan atau dilepaskan, dikenakan kepada jubah yang baru, berbicara tentang kelakuan atau perbuatan yang salah, berubah. Yang selanjutnya kita melihat cincin. Cincin itu melambangkan bahwa Allah memberikan kuasa kepada mereka, kepada kita sebagai orang percaya, sehingga Yesus dipermuliakan. Dan yang ketiga adalah sepatu. Itu melambangkan suatu tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Ketika Tuhan mau memulihkan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengenakan pakaian-pakaian yang terbaik, baik jubah, cincin dan sepatu, supaya kita terus
diperbaharui dan mendapat perubahan demi perubahan di hadapan Tuhan. Kita tetap maju di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan percayalah Tuhan akan tetap berserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.